Hipatia dari Alexandria merupakan salah satu dari sedikit wanita di dunia akademis Yunani kuno. Sebagian besar orang mengingatnya sebagai seorang filsuf wanita yang tragis dibunuh secara brutal karena kecerdasannya dalam ilmu filosofis, matematika, dan astronominya. Hipatia merupakan putri dari seorang matematikawan dan filsuf di tahun 350 Masehi yang bernama Theon. Hipatia tidak mengikuti ajaran ayahnya sebagai matematikawan, melainkan mencari tahu dari apa yang membuat ia tertarik. Hipatia akhirnya mengajar filsafat dan astronomi di sekolah Neoplatonik di Alexandria. Di abad pertengahan, ia dikooptasi sebagai simbol kebajikan Kristen dan bagian dari dasar legenda Saint Catherine dari Alexandria. Di luar matematika, dia sangat tertarik pada astronomi dan membangun astrolab yang merupakan alat untuk memeriksa dan mengukur benda langit di langit malam. Selain banyak yang ingin masuk ke kelas mengajarnya, masyarakat Yunani kuno juga menghargai Hipatia karena kecerdasan yang dia miliki. Namun, ada saja yang iri padanya, termasuk biarawan-biarawan fanatik pada zaman itu. Hipatia saat itu mempraktikkan paganisme ketika agama Kristen masih dalam masa pertumbuhan, di mana agama-agama baru mulai tumbuh dan karena takut akan penganiayaan, banyak orang kafir yang menjadi Kristen. Sebaliknya, Hipatia terus mempraktekkan paganisme dan tidak berusaha menutupinya. Meskipun ia pernah didukung oleh pemerintah Alexander, perlawanannya membuat dirinya menjadi sasaran lingkaran Kristen yang kuat. Hingga akhirnya terjadi kejadian mengerikan pada musim panas tahun 415 Masehi. Segerombolan massa yang terdiri dari biarawan fanatik menangkap Hipatia yang sedang memberi kuliah. Penangkapan Hipatia dengan tuduhan seorang penyihir saat itu dipimpin oleh Petrus, murid uskup Alexandria yang disegani bernama Cyrilius. Namun, tidak ada satu orang pun yang berani menolongnya. Para biarawan menyeretnya ke jalan sambil menyiksanya. Kemudian, membawanya ke gereja, di mana Hipatia ditelanjangi, dipukul dengan batu bata, anggota tubuhnya dirobek dan dibakar. Jadi, apakah sahabat pernah mendengar tentang kisah ini?